Jadi di luar kotak 16 itu kalau saya syuting, anak-anak disuruh minggir. Oke. Seperti apa mentalnya kita Bapak asli Blang Blade, Anak kampung kampung. biasa tiba-tiba main sama di bola lah saingannya antar negara. Jadi hati saya ini udah lain. Begitu sampai ke rumah Blang Blade, saya lihat udah digelar tikar. Dikasih tahu bapak udah meninggal. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Pak Nasir Gurumud, mantan kapten Persiraja. Era tahun padu Pak. 85-an. 85-an. Berarti saya kelahiran 82, masih usia saya 3 tahun. Ya. Belum tahu apa-apa. Hanan tepu sabu. Hana Pak. TK SMA, tingkat TK SMA kami kalau dengar Persiraja itu tahun-tahun ya 95 lah, radio Pak. Ya. Radio. Ya kan? Tapi Memang media TV golomna wadenya. 80 di Blang Blade saja itu ada beberapa rumah. Bukan beberapa rumah, banyak rumah. Lebih kurang 2 buah rumah yang ada TV hitam putih. ya. Jadi semua orang berkumpul ke situ kalau nonton Kalau bola. nonton bola ya kumpul ke situ. Seperti apa Pak ceritanya? Pak Nasir ini awal mula gabung di Persiraja Pak. Ya. Kan nama Nasir Gurumud juga legenda lah Pak, Mio Saajino. Jadi lagi dalam lumpo-lumpo ingat. Lalu polompo ingat. Legendanya kalau lumpo ingat. Ya. Nah lagi hantu, nah lagi la macam-macam kan. Ya. Muhajir, terima kasih kerana tanyanya Mbak Lung. Ilung saya akan coba bercerita seolah-olah melawan lupa. Siap. Karena di usia 68 lebih kurang Saat ini. banyak yang lupa. Jadi kalau melawan lupa tentu harus kita ingat. Mudah-mudahan ketika terjadi lupa, tolong dimaafkan. Siap. Tolong Pak. dimaafkan ya. Siap. Jadi begini ceritanya. Kalau saya ini memang orang tua saya itu di Birun itu mantan pemain bola. Dia seorang guru, mantan pemain bola. Jadi di rumah itu sejak SD begitu lahir saya sudah ada bola. Karena saya anak ke-8. Oke, dari 9 bersaudara. Jadi saya kan anak yang nomor 2 paling corot ya. ya. Bapak seorang pemain bola yang sudah tidak main bola lagi, seorang guru, seorang pelatih. Jadi bola tentu ada di rumah. Ya. Jadi ketika ada di rumah itu abang mengajak saya untuk kadang-kadang heading. Kadang-kadang dibully kita. Kita udah nggak mau heading, kita kan takut. Anak-anak ini umumnya takut dengan bola. Apalagi bola itu bola benaran, bukan bola main-main. Waktu itu bola main-main yang ada bogiri. Bogiri rabung. Ubi kamu nasi Pak, plastik bale-bale ikan karet. Nyo getah rabungnya kan. Iji kadang-kadang yang polos gelah menan orisinil hana diaduk-aduk, tetapi yang kadiaduk dibuh ija, diraju seperti bola. Jadi lebih tahan. Saya di Birunnya ini kan lahir dekat lapangan bola. Stadion Cok Gapu. Bukan. Di Birun, di samping SMP 1, itu ada lapangan bola, kemudian Karangrejo waktu itu namanya, di Birun itu. Jadi dekat lapangan bola itu ada rumah, disitulah kami tinggal. Pada saat Bapak almarhum orang tua saya datang ke lapangan bola untuk memberi latihan, dia kan sudah pensiun ketika itu. Dari guru. Ya. Ya. Oh maaf, belum pensiun. pensiun. Waktu saya kecil belum pensiun beliau. Masih aktif. Ya. Tapi dia bukan lagi sebagai guru, sudah sebagai penilik sekolah. Jadi udah jauh lebih tinggi, kontrolnya pun udah lebih luas, bukan per SD lagi. SD banyak bermain kasti. Ya. SD saya di Birun nggak lama karena bapak setelah pensiun pulang ke Blang Blade. Blang Blade itu dari Birun, itu jaraknya 5 kilo lebih kurang. Ya 5 kilo. Jadi pada saat sampai Blang Blade itu kebetulan juga orang tua saya ini rumahnya
sepagar ya, batasnya pagar dengan lapangan bola. Sepertiga dari lapangan bola itu milik orang tua yang tidak disewakan, diikhlaskan untuk digunakan sebagai Lapangan tambahan pelengkapi kecukupan ukuran untuk sebuah lapangan bola. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau ini kebunnya dulu ditanam macam-macam, kan dulu kan bertani ya. Iya, iya. Sambil mendidih, beliau juga melakukan bertani Iya. di kebun. Di kebun. Ada ubi, ada serai, ada macam-macam lah, ada kates gitu. Iya. Jadi pada saat itu direlakan, diberikan untuk digunakan oleh pemuda-pemuda di Blang Beladi yang tidak bapak sama mama itu bercerai. Gara-gara Bercerai. Gara-gara. Karena ini guru kan mengharapkan kan dari bertani. Ya, Ada tambahan dari bertani. ya. Tapi ini diberikan untuk cuma-cuma. Sedangkan lahan tadi udah dikasih untuk lapangan bola. Udah dikasih untuk digunakan sebagai lapangan bola. Tahun Jadi, berapa itu, Pak? aduh saya nggak 88. ingat tuh. Bukan 88 itu. Sekitar 80-an. saya SD ini 60. Oh lupa ingat Ya, saya tuh. ya, ya. Lupa Oke, ingat. oke, Pak. Setelah dari situ bermain bola di Jadi saya kan pindah ke Blang Beladi. Blang Beladi ini kan bersebelahan dengan lapangan bola. ya, Lapangan bola lagi. Jadi saya udah beradaptasi di situ. ya. SD saya suka main kasti. Kalau main kasti itu sudah jumpa dari klub SD lain. Kalau jumpa dengan saya, lari saya agak lumayan cepat. Oke. Ya, karena saya sejak dilahirkan ini sudah memiliki naluri lari yang kalau kadang-kadang waktu saya main bola di Persiraja ini pernah dijuluki macan. Nah, begitulah lari ya. Malah itu sampai ke calon istri waktu itu. Ya. Si Nasir itu kalau kita lihat di lapangan tuh seperti macan larinya. Jadi karena ini memang bukan satu ejekan, ya nggak ada masalah. Ya, untuk hal-hal yang positif, Pak. Ya, itu kan positif saja kan. Ya. Jadi kita terima. Jadi SD itu sudah bermain bola. Itu di kampung kalau main bola ada saya. Kalau gawang misalnya dari Batang Pinang, kan tidak ada lain. Gawang anak-anak ini kan dari Batang Pinang. Ya, atau bambu, lapangannya Pak. diperkecil kan. Ya. Itu kalau saya tendang kena Mister gawangnya, ini bisa copot. Oke. Jadi orang di desa saya itu di Blang Beladi itu suka dia kalau dilihat saya tendang, apalagi tendangan free kick misalnya. Ya. Free kick ini suka. Cobalah tahan dibilang. Jadi tahan aja, saya nggak apa-apa. Oke. Minimal nanti kalau kena dia dada, kalau kena di dada kan tidak berani dia kan. Di paha nanti minimal ada terasa sakitnya lah. Kalau heading ya enggak memang. Ya. Malah ada saya tendang bola di Blang Beladi itu. Penonton di samping gawang lapangan ini agak-agak hujan rintik-rintik. Jadi di luar kotak 16 itu kalau saya syuting anak-anak disuruh minggir. Oke, takut nanti kalau kena. Kebetulan ada satu yang bandel. Begitu saya syuting nggak pas di sasaran di gawang. Ya. Waktu keluar itu orang yang dewasa pindah. Ya anak-anak ini muncul, dia tahan pakai tangan, patah tangannya. Itulah kejadian saya yang paling sedih saya rasakan. Kemudian kebetulan juga di samping itu ada di Blang Beladi nih ya, cerita di Blang Beladi. Ada tempat urut, langsung lari ke situ. Ya saya akan menyumbang juga. Ya. Saya menyumbang juga kepada orang tuanya karena dia udah patah tangannya memang. Walaupun di awal padahal kita sudah ingatkan. Udah ingatkan masyarakat di situ, bapak-bapak penonton dewasa lah, udah diingatkan. Kemudian saya yang teringat lagi kalau main bola ini, maaf, Wazir, Dinda, saya nggak panggil Kanda. Kanda orang-orang yang di bawah tentunya kan. Siap, Pak. Jadi seperti itu. Itu salah satu penonton saya di Blang Beladi itu. Ini kan masih SD. Kemudian udah SMP. Saya masih tetap main di Blang Beladi. Itu di situ ada klub Jempa Barat.
Kemudian Bapak gabung di klub itu, di klub Jempa Barat. klub Jempa Barat. Klub Jempa Barat. Pelatihnya di awal-awal itu orang tua saya. Oke. Jadi saya sudah dilahirkan diberikan oleh Allah, dilahirkan sebagai seorang yang mempunyai bakat untuk bermain bola. Ya. Itu yang kita miliki biasanya kalau dilahirkan itu apa? Lari, feeling keberanian, mungkin sedikit kelincahan. Ini kan belum ada sentuhan. Jadi kalau pemain ini sudah dilahirkan, kemudian ada sentuhan, ini saya yakin dari awal disentuh kita udah lain bermainnya. Apalagi sekarang kalau pemain profesional ini kan udah disentuh. Kalau saya kan orang tua saya. Ya, apa adanya. Memang beliau mantan pemain bola. Foa di Biron itu dikenal beliau. Pernah beliau datang kalau nggak salah, entah Lokomotif, itu hanya bisa kalah di Aceh. Lokomotif waktu itu yang bisa kalah di Aceh dia. Jadi seperti itu. Kemudian bapak ini pun seperti pemain Bonden. Pemain Bonden maksudnya apa itu? Itu bukan Bonden, pemain yang dibayar oleh orang lain. Oke. Jadi kadang-kadang dia main di Bon ya. Di Bon ya, bukan Bonden. Di Bon ya, di Bon dibayar. Kadang-kadang dia main ke Sigli. Kalau ada pemain dari luar Aceh datang ke Aceh, klub lain ya, di sana itu ada Ramlan itu pemain hebat dulu. Dia masih teringat waktu saya ketemu dengan beliau di umurnya di penghujung, itu masih teringat untuk orang tua saya. Karena beliau ketika PSMS lawan orang Medan, lawan Foa di Biron, orang tua saya itu patah tangannya. Karena dia heading bola di atas, kemudian dia masuk pemain lain di bawah, pemain Medan, jatuh beliau, patah tangannya. Tapi alhamdulillah itu bisa sembuh dengan baik, bisa main lagi. Jadi itu beliau sering di Bon. Apakah ke TAP Tengku Bintara Pinang, Tanah Air Pinang, TAP Tanah Air Pinang yang ada di Sigli. Kemudian ada lagi Sinar Pesangan. Kemudian Foa memang klub beliau. Tunggu, Bapak waktu itu gabung di Jempa Merah. Itu Jempa Barat. Jempa Barat, sorry. Itu tingkat SMP, Pak. Saya tingkat SMP di kelas 3 udah. Di SMA tambah udah. Jadi di SMA waktu kelas 1 saya pindah ke Takengon. Ya, pindah ke Takengon juga tetap main bola. Tetap main bola. Karena saya termasuk orang yang usil. Pindah ke Takengon, sampai ke Takengon, dijemput orang tua lagi, pindah ke Biron. Pindah balik lagi ke Biron. Jadi di sana pun saya usil juga. Usil. Jadi ketua, begitu saya di SMA Takengon, kelas 1-nya nilainya cukup bagus. Alhamdulillah bagus. Berubah persentasenya sangat signifikan lah, berubahnya bagus. Akhirnya ditawarkan ini kamu nanti selesai SMA sekolah ke Bandung. Kata abang. Saya enggak punya niat untuk meninggalkan Aceh, kepingin kuliah di Unsia. Dan yang saya inginkan di kedokteran waktu itu. Kedokteran belum ada, masuk kedokteran hewan. Oke, Pak. Rencana di ujung-ujungnya, di pertengahan lah, ya kan, nggak usah di ujung-ujung. Kalau di ujung udah nggak mungkin. Apa tahun pertama atau tahun kedua. Kalau kedokteran dibuka, saya pindah. Karena waktu itu masih dimudahkan. Dengan pengalaman saya melihat ada sahabat saya dari Sumatera Utara. Dia kuliah di kedokteran, tidak mampu di sana, balik ke kedokteran hewan di Aceh, diterima. Hanya penyesuaian nilai, dulu mata begitu pelajaran ketat. kan. Memang waktu itu nggak begitu ketat. Betul. Rupanya kedokteran baru dibuka di penghujung saya mau menyelesaikan. Di kedokteran hewan? Di kedokteran hewan. Udah. Goodbye. Jadi kalau balik dari nol nggak mungkin lagi. Banyak ini kan. Ya. Jadi ini kalau saya mulai lupa, ini udah sampai di mana dicerita nih Majir ya. Tuh, waktu kuliah itu Bapak udah gabung di Persiraja. Jadi saya di Biron kan gabung dengan PSSB. Oh, PSSB Biron. Ini PSSB kan Bonden. Bonden, artinya Bonden itu milik beberapa klub. Salah satu di antaranya klub Jempa Barat. Jadi Jempa Barat. Saya pulang dari Takengon, tetap klub Jempa Barat.
sekolah tetap di SMP 1. Ada guru dia pukul punggung saya, pap dia pukul. Ini Nasir sengaja saya pukul, bukan kamu yang saya pukul, setan dia bilang. Mudah-mudahan kamu tidak bandel lagi seperti dulu dia bilang kan. Jadi begitu, alhamdulillah saya pun tidak marah. Yang pukul guru agama. Jadi mungkin ya. Jadi dari situ saya pemain PSSB waktu itu salah satu bonden di Aceh Utara ini ada 3 bonden. Ada PSLS, ada PSAU. Nah, jadi kalau kita menjadi pemain Kabupaten Aceh Utara, itu kita diseleksi, ada tim seleksi, kita mewakili Aceh Utara untuk antar kabupaten kota. Waktu itu saya termasuk terpilih. Jadi begitu selesai sekolah di SMA Birun tahun 75, tahun 76 saya berangkat ke Banda Aceh. Ya, yang kuliah di kedokteran hewan tadi. Sebelumnya memang saya pernah mendengar Persiraja ini hebat sekali. Sebelumnya juga Pesapi hebat sekali. Saya pernah lawan tanding ketika saya SMA lawan Pesapi. Enggak ada yang bisa saya berbuat banyak. Waktu itu posisi saya bukan di gelandang, bukan di penyerang, tetapi di back bertahan. Tapi enggak bisa juga. Akhirnya kami kalah pun kalah telak di atas 5 di atas 5 lah kalahnya. Kemudian begitu saya ke Banda Aceh, saya kan mantan pemain PSSB. Iya, Birun. Di sini kan Persiraja di Banda Aceh ini kan Haji Di Murtala pimpinannya, ketuanya. Kemudian kalau kita itu almarhum Haji Di Murtala. Yang nama stadion di Lampion sekarang. Sehingga dinobatkan. Itu wajar saya pikir. Wajar ya. harus dinobatkan. Beliau itu memang luar biasa. Luar biasa dia korbankan harta dan jiwanya untuk bola di Aceh. Demi Aceh semua dia lakukan. Seorang Haji Di Murtala untuk bola. Ya. Kemudian begitu sampai ke Banda Aceh ini, saya kan 76 ini saya enggak, sudah dicari lah. Kamu bergabung dengan Persiraja. Jadi yang saya jawab waktu itu, kuliah enggak bisa saya tinggalkan. Di kedokteran hewan ini pertama sistemnya, kalau satu gagal di 1 tahun, ulang dari 0. Satu mata kuliah gagal di 1 tahun, ulang dari 0. Jadi itu tahun pertama 76 saya kuliah pagi, sorenya praktek. Itu praktek yang tidak hari Minggu. Kapan saya mau latihan? Ya, kapan latihan bola? Nah, jadi malah waktu itu karena sering waktunya molor pada saat praktek sore, mungkin sekitar 5 kali atau lebih itu saya dan kawan-kawan itu pernah pulang dari Darussalam ke Banda Aceh jalan kaki. Nah, waktu itu bosnya kan robur itu kan sangat terbatas, jumlahnya sangat terbatas, lebih-lebihnya nggak ada. Jadi alhamdulillah sanggup kita jalan. Apalagi ada kawan-kawan yang lain, semuanya saling ngobrol kan, mengisi. Sampai ke rumah di atas maghrib. Ya, maghrib mungkin ada bolos-bolos karena mahasiswa itu bolos-bolos waktu itu. Jadi dimaklumi kan. Kemudian saya meminta maaf, saya tidak bisa gabung di Persiraja. Saya hanya bisa gabung di Persatuan Sepak Bola Unsiah. Saya pemain inti di Unsiah. Pemain inti di Unsiah. Kemudian Dies Natalis suatu gelar yang sangat hebat waktu itu di Unsiah. Setiap ada Dies Natalis itu dibuat pertandingan. Pertandingan bukan hanya sepak bola. Antar fakultas. Sebelumnya tidak bisa dikalahkan ekonomi. Semua di situ. Yang namanya Bang Ahmad Calu,
yang namanya Bang Ramli, dan lain-lain. Kan. Itu pemain-pemain PSHP Pemain itu. hebat semua itu yang kuliahnya di ekonomi. Ekonomi selalu juara. Oke. Nah, jadi pada akhirnya kita kan ada juara. Ini kan beberapa cabang olahraga. Ya. Nanti ya. kan dihitung juara umum. Oke, Nah, oke. Jadi setelah saya di Fakultas Kedokteran Hewan, saya sebagai pemain di situ, kami juara bola. Oh, jadi Mahasiswanya nggak banyak di situ. ya. Ya, mahasiswa bisa dihitung pakai jari Heboh lah waktu dibandingkan dengan fakultas fakultas lain. lain. Nah, tapi karena kami saling bahu membahu, saya 2 cabang kena tanggung jawab. Yang pertama sepak bola, Lari satu lagi. satu lagi bukan, satu lagi badminton. Oke. Ya, oke. badminton. Nah, Badminton. kan? Badminton itu yang sanggup. Jadi begitu kalau kami habis main bola, perlu main badminton, ini rekan lain yang tanggung jawabnya di badminton masuk Honda, kita langsung main badminton. Dosen pun luar biasa di situ waktu itu. Beliau juga sangat mensupport. Beliau sepertinya kalau ujian lulus, enggak lulus ya enggak. Tetapi di dalam kebersamaan luar biasa. Kami diajak semuanya untuk saling seperti satu keluarga. Makan sama-sama, main sama-sama. Misalnya main seperti kadang-kadang kan di tempat kita ini ada main trup, main domino di Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk Main menghilangkan- catur. Itu bersama dengan dosen. Ya. Jadi itu. Untuk menghilangkan ketegangan. Kalau dosen stres. itu memang kita dibully sama dosen, tapi bully kekeluargaan. Oke, Kalau kita kan tidak berani balas. Betul. Nggak mungkin lah, nggak betul, etis kan. Paham. Ya udahlah, terima aja nggak apa-apa. Akhirnya kita juara umum waktu itu. Tahun 77 juara umum. Itu pertama Fakultas Kedokteran Hewan juara umum. Kedokteran hewan juara umum. Oke. Nah, jadi Persirajanya ini kan hebat dia. Ya. Dia ada juara 3 nasional di Palembang kalau tidak salah. Nah, jadi kalau pulang ini kan mereka kan suka uji tanding dengan tim Unsiah. Ya. Unsiah kami pun nggak begitu jelek. Tim-tim yang menang ya. Ya, nggak begitu jelek tim Unsiah. Jadi tim Unsiah ini diajak bertanding di arena mahasiswa. Gelanggang mahasiswa. Mahasiswa. Oke, Yang di depan ekonomi. Ya. Jadi ya. situ Lapangan selalu. bola itu. Ya. Oke. Jadi ketika itu saya baru bisa main 77. Itu tanding persahabatan lah Pak misalnya. Tanding bersahabatan 76 itu udah mulai sorenya. Karena saya kalau tanding di situ diperbolehkan. Saya kejar praktek dengan cepat. Ya. Alhamdulillah bisa. Ya. Praktek dengan cepat diizinkan, saya dijemput Bang Hasbi Dewan Mahasiswa dia waktu itu. Bang Hasbi. Bang Murad itu pengurus Dewan Mahasiswa dia. Bang Hasbi mantan Hasbi Abdullah. Oh, Hasbi Abdullah. Beliau dengan Vespa putihnya dijemput saya. Mau kemana? Karena pemain Unsia ini kan sering diundang. Diundang ke Menasatua, diundang ke Lamlong. Jadi dengan apa mau kita pergi? Yalah, Saya sementara harus nyusul. Ya. Nah, jadi sebelum Karena saya praktek. selesai, Murad kata Bang Hasbi, kau jemput Nasir, kau tunggu. Nah, jadi saya kadang-kadang setengah main, kadang-kadang udah beberapa menit di babak pertama, Oke, ya kan? oke. Baru bergabung. Baru bergabung. Jadi seperti itu. Disitulah awal mula dilihat oleh Persiraja. Ya, dilihat oleh Persiraja, kemudian bergabung. Bergabung itu kan namanya kita bergabung kan harus ikut kompetisi. Saya pun harus masuk klub. Ya. Nah, jadi masuk klub waktu itu pertama sudah main, kamu harus masuk klub. Sudah main di Bondan Persiraja, dia bilang kamu harus masuk klub. Klub mana? Ya Podi Raja waktu itu. Podi Raja ini binaan wali kota. Nah, di situ banyak senior-senior seperti Bustamam, Tarmiji, Bang Dan, ya. Bang Dan Lamreng. Bandan Lamreng. Oke. Nah, itu Saya- kan saya legenda pernah juga. dengar namanya juga. Habis itu Bang Bustamam situ juga, Bang Johar situ juga, Sio Arifin situ juga, banyak lah lainnya. Jadi gabunglah di situ. Ya. Ya. Baru kemudian diseleksi, terpilih saya untuk ikuti pertama-tama ke Harun Zen Cup di Padang. Jadi namanya anak belang beladi, nggak pernah naik bus, nggak pernah naik lebih-lebih. Tiba-tiba kemarin naik pesawat
ke Padang. Ya, apa nggak terkejut badan, Pak? Terkejut badan kan, tapi di dalam hati rasa bersyukur. Alhamdulillah saya bersyukur. Saya dapat menikmati ini. Karena saya tahu sebelumnya itu keponakan saya itu main bolanya hebat. Nggak bisa terpilih di sini. Di Bonden Persiraja ini nggak bisa terpilih. Jadi pas Bapak terpilih merasa benar-benar ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan luar biasa. Bagaimana caranya saya harus meningkatkan potensi diri. Nah, jadi mainlah kami di Padang. Balik. Setelah balik kemari rupanya Persiraja ini harus mewakili Indonesia ke Aga Khan Gold Cup di Bangladesh. Jadi kan seleksi lagi. Alhamdulillah terpilih. Tapi saya yang pikiran saya paling khawatir, kuliah. Saya harus kuliah, kan? Harus kuliah. Jadi itu di situ saya khawatir apa ini bisa enggak? Alhamdulillah di dalam perjalanan Universitas Yakuala, dekan Fakultas Kedokteran Hewan memberi ruang untuk saya. Dengan syarat kamu kuliahnya sudah selesai, yang belum ujian. Jadi Allah mungkin berkehendak seperti itu. Pas itu terjadi. Beberapa kali terjadi. Ada 2 kali itu yang saya teringat. Setelah itu diizinkan, maka saya berangkatlah. Berangkat ke Bangladesh pertama. Jadi naik pesawat lagi. Ini pesawat kalau tadi hanya Fokker kan? Tahun 70-an. Hampir 80-an, Pak. Bukan. 77 tuh. Di dalam 77 juga. Jadi berangkat ke Bangladesh. Ini berangkatnya yang kami bisa menikmati apa? Kami nggak ada masalah honor, nggak ada teringat kami sedikit pun. Yang penting. Kalau ada, alhamdulillah, kami bersyukur. Yang jelas kami berjuang, itu honor datang sendiri. Jangan diharapkan honor itu hebat, enggak. Tapi karena waktu itu emas pun masih 8 ribuan satu mayam kan. Kalau dibandingkan dengan itu waktu itu kalau sempat disimpan, yang namanya kita muda mana ada tersimpan. Lain ada semuanya habis. Jadi seperti itu kan. Jadi apa yang bisa kami nikmati? Kami berangkat dari Banda Aceh ke Medan. Fokker 28. Dari Medan ke Singapura. Singapura kami transit. Yang Bang Dimur lakukan waktu itu apa? Beliau mendapat sesuatu amanah untuk melakukan sebuah kegiatan, dan situ ada syafaat. Beliau baru pulang dari Jerman. Di Jerman beliau sudah beli. Yang dia beli apa untuk kelengkapan Persiraja? Training, baju kostum, habis itu baju jaket bola. Training kan lain, dari atas sampai bawah dalam. Ini jaketnya kan lain lagi. Untuk satu tim, satu klub. Kalau sekarang itu harganya udah susah kita itu. Jadi itu semua merek Adidas. Tas handbag. Itu kalau kita mau pergi main bola, baju ganti di dalam semuanya, sepatu di dalam semuanya, itu Adidas semuanya. Apalagi kaos kaki, skin decker. Kalau kiper sarung tangannya juga dari Adidas. Itu di Singapura dilengkapi. Dan saya yang tidak bisa saya lupakan kepada almarhum, dia suka bermain-main dengan saya, bercanda. Kadang-kadang dipelintirnya kertas, dilemparnya ke saya. Itu kan. Jadi seberapa dekat Pak Nasir dengan Haji Dimur Dalla? Kami semua dekat. Cuman yang namanya dekat ini kita kan segan. Beliau senior. Kalau saya bilang jauh lebih senior. Dan kalau saya lihat lagi dia memang kebapakan, keabangan. Seperti itulah. Jadi kita kan enggak begitu berani main. Paling-paling ya kalau ada nanti yang dia bekas dia pelintir ke kita, dapat pelintir balik walaupun dia nggak kena. Jadi sebatas itu. Jadi dipanggil saya di Singapura. Nasir, kamu kok nggak ada jam? Bang, saya memang nggak pernah pakai jam.
Kamu datang ke toko ya, Mr. Chi itu rupanya join dengan Bank Timur di Singapura. Apa saya tidak tahu, ada saham dia di situ, saya nggak tahu. Kami nginap itu di Orchard Road. Masih ingat Pak. Kalau hotel itu di situ hotel yang paling hebat. Bintang 5 lah kalau misalnya ini. Mungkin segitulah, lebih kurang. Oke. Kalau sekarang kalau kita dengar Orchard Road hotel aja itu udah hebat tuh, Orchard Road di Singapura. Sosoknya lah Pak. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti Oke, itulah. oke. Alhamdulillah kami bisa menikmati di situ. Datang saya ke Mr. Chi, pilih mana yang suka jam. Merek Seiko semuanya tapi di situ. Dia memang dia dari itu kali ya. Distributor itu. Nggak tahu saya pilih mana. Pokoknya saya ambil itu penuh kenangan. Saya bawa pulang. Masih ada jam itu sekarang Pak? Nggak lah bisa pakai lagi karena saya ini baterainya kan udah berapa tahun itu. Udah berapa lama lah. Udah hancur kan. Nah jadi situlah dia bawa pulang, dia bagi sepatu sepatu kita beli Singapura, Adidas juga, tas semua dibagi di situ. Baru kami berangkat ke Thailand dulu, nggak bisa langsung. Thailand dengan Thai Airlines baru ke Bangladesh. Sampai di Bangladesh Itu mewakili Indonesia pada saat mewakili itu. Indonesia. Kita satu klub, satu pool dengan Iran, satu lagi Pakistan. Kemudian ada 2 dari klub lokal, Muhammadan, Abbahani. Masih ingat Pak? Masih ingat saya itu karena namanya itu kan aneh. Abbahani, Muhammadan. Jadi begitu yang tradisi mereka nonton, dia kan stadionnya bulat. Yang main pertama dengan main kedua itu tiketnya beda-beda. Oh gitu. Antriannya dari ujung ke ujung udah melebihi putaran itu. Harus antri. Jadi seperti itu. Jadi yang dari pertama kedua, ketika kami dengan Pakistan Skornya berapa Pak? Masih ingat? itu nggak ingat. Tetapi kalau dengan Iran kami kalah. Kalau dengan Pakistan kayaknya enggak. Pak, seperti apa mentalnya kita Bapak asli Bangladesh, Anak kampung. biasa tiba-tiba main sama di bola lah, saingannya antar negara. Saya nggak tahu, entah karena mungkin didikan saya di sana udah begitu. Jadi Saya nggak cengeng. Saya pergi sekolah nggak cengeng. Dari Birun ke Bangladesh saya pergi sekolah. Ketika nggak dijemput saya jalan kaki pulang. jadi mentalnya dari kecil emang Mungkin udah keras. ada macam itu mungkin. Makanya tadi saya sampaikan, saya ini dilahirkan. Coba bayangkan, Birun Bangladesh itu 5 kilo. Kadang-kadang saya dijemput dengan Vespa. Ariel. Bukan Ariel, waktu itu ada motor gede Ariel. Inggris punya kalau nggak salah. Itu saya kadang-kadang dengan itu dijemput. Kadang-kadang bapak kelupaan. Pulang jalan kaki. Pulang jalan kaki, hitung balok, Oke. kejar kereta api. Ya. Udah lewat. Pas ke dari SMP ya ke stasiun SMP 1 ke stasiun kan butuh waktu juga. Ya. Dari stasiun begitu kita sampai ke situ, aduh kereta api udah sampai ke sana. Nggak mungkin lagi, jalan kaki aja lah. Jadi pengalaman masa kecil itu yang membentuk mental Saya saat bermain. pikir bermain seperti bola. itu. Ya. Dan saya tidak lupa mensyukuri nikmat. Kadang-kadang ini saya bayangkan untuk penuh kenangan yang bagus-bagus. Saya bayangkan itu untuk Pak, saya ingin tahu. saya lihat ada medali ini. Juara nasional utama 7981. Masih PSSI. Ini medali apa, Pak? Itu Persiraja juara ketika itu. Persiraja juara. Juara. Liga 1 masa itu, Pak. Bukan amatir. Oke. Lawannya siapa, Pak? Lawannya ada Persija, ada PSP, ada Bandung, ada Surabaya, ada Makassar, ada Irian. Waktu ini Bapak udah selesai, udah jadi dokter hewan ya? Udah selesai Belum kuliah? belum. Belum ya? Belum. Saya 87 jadi dokter hewan. Oh, 87. Oh, lama juga, Pak. Karena asik main bola. Asik main bola. Yang penting saya walaupun untung saja waktu itu saya bertumpu penyelesaiannya itu di
di terakhir, di tingkat terakhir. Tapi tunggu Pak, dengan almarhum ayah tidak kena marah. Nah ini Nasir asik main bola aja gitu kira-kira saya. Ini saya ada cerita di situ yang memang sedih saya. Ya. Nah, kalau orang tua saya memang tidak marah. Tetapi orang kampung dia nggak mungkin dia percaya saya ini seorang pemain bola. Seorang yang kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, tetapi ada kawan-kawan saya yang sekampung dia bantah. Waktu itu kalau eksak ini kan dia orang menganggap hebat. Ya, Kalau yang lainnya orang menganggap tidak hebat. Ya, karena jurusan Rupanya itu dirasakan oleh mahasiswanya. Saya tidak menunjuk di fakultas yang mana, tidak bagus kan. Tapi kalau orang eksak ini dianggap hebat, apalagi teknik, apalagi kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan, pertanian. Kalau lain dianggap hebat, kecuali ekonomi. Ekonomi ini kan cikal bakalnya Unsiah kan. Dengan Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi malah dia orang kampung mengatakan mana ada dia kuliah itu, dia kan asik main bola. Kadang-kadang saya didengar udah di Padang, udah di Medan, udah di Singapura, udah di Bangladesh kan. Yang terakhir dia dengar di Meksiko. Jadi kan kaget dia. Kapan dia kuliah? Jadi alhamdulillah saya itu bisa ke Meksiko tanding bola lawan siapa, Pak? Itu kita kan mendapat Indonesia mewakili mahasiswa Universiade Meksiko tahun 79. Pak Nasir waktu itu mewakili mahasiswa Unsia. Gabung atau mahasiswa Unsia aja atau gabung? Enggak, seluruh Indonesia. Ada Pak Nasir terpilih. Ada dari Jogja, ada dari IPB, ada dari ITB, ada dari Surabaya. Kemudian kami ada dari Nomensen, Medan, ada dari Sumatera Barat. Jadi semua itu digabung satu klub mahasiswa. Kalau saya dari Aceh waktu itu berdua dengan Bang Bustamam. Ya, jadi saya yang dan Bang dapat Bustamam, ini Pak. itu ceritanya begini tuh. Apa nih, peci koboi? Bukan peci koboi. Ini kan Meksiko juga. Ini souvenir dari sana. Kita nggak boleh beli lebih, nggak boleh beli 2. Satu orang satu boleh bawa pulang. Nah, jadi saya waktu itu saya bawa 3. Akhirnya yang satu lagi harus bayar pajaknya. Yang satu lagi saya bayar pajak, yang satu Bang Bus punya. Saya bawa 1 sekalian. Habis itu saya punya. Yang satu lagi untuk souvenir untuk Bang Dimur. Itu saya bawa. Dan begitu kita keluar, kita kan dari Meksiko ke Amerika dulu. Begitu masuk Amerika, hanya boleh 1. Bawalah pulang ini. Bawalah pulang itu. Sampai sekarang masih simpan. Yang saya banggakan ini bukan apa-apa. Ini melawan lupa aja. Oke. Melawan lupa, kemudian mutunya ini kok 79 sampai sekarang. 79 berapa tahun sudah? Ya. 5 tahun Pak, lebih kurang Ya. usia. Tapi kan ini coba Majir lihat nih, kan cukup bagus masih. Betul. Ya itulah ya. Saya kalau lihat di TV kan orang koboi gitu kan. Orang pakai naik kuda mereka kan. Coba pakai. Kadang-kadang ada koboi hilang kuda kan. Gitu coba pakai. Mirip koboi Pak. Tapi ya kalau orang Meksiko itu kan putih. Ini agak negro sedikit pakai, enggak apa-apa lah. Ya udah sesuai dengan wajahnya. Ini boleh saya minum ini? Boleh. Oke. Jadi banyak pengalaman Pak ya bermain bola. Ini ada lagi Pak yang medali ini apa? Ini Porda 4 tahun 84 Aceh di Langsa. Itu juara 1 sepak bola. Ya, itu kan ada pordanya. Porda ini kan dibuat di Langsa. Itu semua cabang olahraga. Ya. Ketika itu saya mewakili Kota Banda Aceh. Ada di situ ada Khaidir Nurdin, ada Habib Abdillah, ada Joni Asmara, ada Anwar. Masih ingat Pak. Ada Endang, ya kan? Banyak nih. Ada Isnar. Jadi masih ketika itu ada di situ semuanya. Aceh Utara dibawa oleh pelatih Ombah almarhum. Ombah itu tokoh sepak bola juga di Aceh Utara. Dia kuliah dulu di APDN. Kalau dengan saya itu berarti abang-abang. tahun 84 Porda Aceh juaranya
Banda Aceh, Pak. Banda Aceh. Juara 1 sepak bola. Saya mendapat Portanya di gol terbanyak 2. Almarhum Khaidir Nurdin top skor. Kalau saya nomor 2, dia 15 gol. Kalau saya 14 gol. Aduh. Satu. Itu kurang. ada yang uniknya di situ. Tapi bagus. Jadi hadiah untuk top skor dan saya ini apa? Itu ada di sana kan produksi kecap. Kecap di sana itu. Oh, Itu kecap langsa. diberikan ya. Itu bagus itu. Oke. Kalau saya lihat sekarang ini rupanya maknanya dalam memajukan UMKM. Nah, menarik tuh, Pak. Kemudian satu lagi ada tambahnya terasi. Terasi langsa. Terasi langsa itu luar biasa tuh. Sampai sekarang masih Jadi terkenal. seperti itu. Yang ini Pak medali University Game Jakarta Indonesia. November tahun 1982 juga, Pak. Ya. Second Asian University Game Jakarta Indonesia 1982. Apa saya lahir nih, Pak? Ini medali apa nih, Pak? Itu dari POM ASEAN tuh. POM ASEAN. Ya, saya bersama Darmawan AG, itu kan pemain Persiraja juga Darmawan. Itu saya dipanggil ke sana. Saya salah satu pemainnya. Jadi Masih simpan sampai sekarang ini, Pak ya? Masih disimpan? alhamdulillah masih ada. Malah saya ini begini, Maop. Siapa? Bang Maop, Dinda Maop. Ini saya kan sebenarnya saya simpan ini untuk apa saya simpan? Untuk apa, Tapi Pak? ini penuh kenangan bagi saya. Ya. Kalaulah ini bisa orang lain mengetahuinya kan lebih bagus. Kalau di saya ini 2 hari lagi saya udah nggak ada. Saya pindah ke sana, pindah kemari. Kalaulah ini ada tempat penampungan misalnya. Nah, menarik, Pak. Jadi saya lihatnya kalau Persiraja punya museum, kalau museum tidak kalau sekarang, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Yang saya tahu nggak ada. Kenapa tidak misalnya Persiraja ini dibikin satu museum, Ya. museum Persiraja gitu? Apakah tempatnya di satu space Space-nya aja ya. di Museum Aceh Ya. atau memang di stadion di Murtala langsung, Pak? Ya. Kalau menurut Bapak seperti apa kira-kira? Kalau saya sangat setuju, itu memang yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan kita ngomong ini ada yang mendengar. Kenapa tidak kalau ingin dibuat? Ya, Tidak usahlah di Museum Tsunami. Mungkin di Museum Aceh kan ada. ya. Sepatu saya yang tahun 86 itu yang masih Bapak? merek Jerman Barat. Masih merek Jerman Barat. Itu sudah saya serahkan ke Museum Birun. Karena di sini nggak ada yang tampung. Oh, Birun udah punya museum. Udah ada punya museum. PSSB. Bukan. Oh, Museum museum- Birun dibuat museum satu PSSB. board. Oke. Itu khusus untuk ini. Untuk yang olahraga dibuat. Oke. Jadi saya dengan ikhlas ke sana saya berikan. Tetapi kalau ini misalnya ada di Banda Aceh ini, saya mau menyerahkan ini. Oke. Mau menyerahkan ini. Ini semua ada cerita. Bukan hanya saya, ini pelaku bola ini betul. bukan hanya saya satu orang. Betul. Ini medali Ada ini usianya sederetan orang tokoh sepak bola. Ada banyak sekali kisah. Ya, Banyak kali cerita di balik medali ini. ya. Itu medali yang 80-an, medali Persiraja, Perserikatan juara. Itu saya punya cerita yang cukup luar biasa. Orang lain kadang-kadang nggak percaya. Karena saya bisa begitu main dengan tegarnya. Kenapa? Ketika itu kita yang ada di Aceh ini pesawatnya hanya Fokker 28 Garuda. Jadi kita tim sudah siap-siap. Ya, kita tim setiap mau berangkat mau kemana, kita tetap sembahyang di Masjid Raya 2 rakaat. Itu selalu kita lakukan. Dan dimanapun kita berada, kita tetap Allahu Akbar, takbir. Oke, jadi identitas sebagai pemain bola Aceh. Ya, kuat sebagai Nanggro bersyariah itu tetap kita lakukan. sekali. Tetap kita lakukan. Mau di mana? Enggak peduli kita. Ya. Malah waktu kita ke Bangladesh, satu orang Mangindaan almarhum itu yang bukan Muslim. Tapi dia nggak ada masalah. Ya, Nggak ada masalah. Kita bertakbir. Kemudian pada saat kita bertakbir, orang di sana, majelis di sana yang ada, dia cium bau. Ini Islam Aceh ini, tim Aceh ini hebat. Kita undang. Diundanglah kami ke satu masjid yang di situ semua jemaahnya setiap sholat Jumat di situ berkumpul. Setelah salat Jumat dia bertebar kemana-mana
termasuk yang saya tahu waktu itu ada seorang kepala pertambangan ya. Tapi dia tetap berkhutbah, tetap memberi itu 1 hari 2 jam tentang Islam. Dia berceramah, kemudian sore Kemisnya dia berkumpul, memberi laporan, habis itu bertebar lagi. Kita tanya dari mana biayanya. Katanya dia ada subsidi sendiri entah dari mana, wallahualam. Karena Bang Dimur almarhum memberikan sumbangan untuk itu nggak mau mereka terima. Jadi kan begitu ikhlas. Itu cerita ke Bangladesh. Kemudian 80 ini pesawatnya Garuda Fokker. yang ada Fokker. Itu pesawat yang paling kecil dari Medan ke Aceh. Jadi kita mau berangkat kompetisi di Jakarta. Tiba-tiba gejolak terjadi, pilot Garuda dia tidak mau terbang, demo dia menuntut kenaikan upah. Oke. Tidak adalah pesawat ke Aceh. Jadi Abang Dimur almarhum beliau meminta supaya kita langsung berangkat ke Medan dengan bus. Saya teringat bus ATS waktu itu, bagus-bagus busnya. Jalannya yang tidak bagus. Tapi lari busnya luar biasa. Jalannya waktu itu belum mungkin Muhajir nggak pernah lihat waktu itu jalannya. Elak kiri jatuh kanan, elak kanan jatuh kiri. Itu udah lumayan kan. Tapi supirnya hebat, supir aja hebat. Dia tahu semuanya tuh. Udah lihai. Ya. Enggak, beda jamnya nggak jauh-jauh juga dengan sekarang. Larinya begitulah. Ada pengalaman. Kami setelah salat istikharah ya di Masjid Raya, saya duduk di bus sendiri. Datang Bang Dimur almarhum. Iya. Dipelintir lagi. Apa termenung? Apa termenung? Enggak Bang. Saya hanya duduk sebentar. Sampai Biron, turun, salam saya untuk Bapak. Untuk almarhum. Ya, salam saya. Nanti saya akan itu kasih tahu juga ke beliau. Orang tua saya pernah diajak ke Sumatera Utara, ke Marhalim Cup dari Medan, dari Banda Aceh, terbang dengan pesawat. Tunggu Pak, saat Pak Nasir udah bermain bola ke Bangladesh tadi, ke Meksiko kan, dan sebagainya, tanggapan almarhum ayah seperti apa? Welcome saja. Welcome Enggak saja. apa-apa. Yang ada tanggapan pertama sama main bola itu dari mama almarhum. Ya. Mama nggak memberikan saya main bola. Oh, nggak memberikan izin. Nggak dikasih izin. Oke. Di mana saya mau beli sepatu? Mama nggak ada restu. Kata bapak, kamu suruh panjat 1 batang kelapa itu sudah cukup untuk kamu beli sepatu. Beli sepatu. Oke. Nah, suruh naik lah. Betul cukup. Jadi jual. Jadi panjat kelapa, jual uang kelapa untuk beli sepatu bola. Enggak minta izin lagi sama mama. Jadi setelah beli itu uangnya kemana? Saya udah beli sepatu. Siapa suruh? Minta izin, Pak. Jadi dimaafkan juga. Dimaafkan juga kan? Jadi seperti itu. Udahlah beli sepatu. Jadi pertama main kita kan lecet dulu. Itu macam dibully. Dibully lagi di situ tuh di awal-awal permainan. Tapi setelah itu udah biasa. Kita nggak marah. Nggak marah. Dibully kan kaki kita kan lecet. Lecetnya ini kan ditumit. Lecet ditumit kan ditaruh kapas. Ini kan terangkat-angkat dia. Ya awal pertama. Itu di Biron tuh hanya satu tempat buat sepatu yang bagus. Di depan Beskop Dewi di Biron. Jadi kita mau yang mahal, mau yang tidak mahal. Kalau mahal, pakunya itu beda. Diukur, dibuat. Jadi pakunya beda. Jadi waktu itu kalau lama kita pakai itu bahaya orang dengan sepatu itu. Karena pakunya muncul. Jadi ini saya ingin cerita lagi. Pas berangkat dengan bus, tahu-tahu sampai ke Biron, saya tidak pernah duduk di pintu bus. Jadi saya duduk di pintu bus di Bate Gelungku, beli langsat, tiba-tiba lewat Biron, saya tidak tahu bus ini mau isi minyak di Relut di Biron. Jadi itu yang kenal saya angkat semua tangan, sambil saya nitip buah langsat. Dipanggilnya, semua panggilnya saya.
Saya bilang enggak bisa, kami harus Mau berangkat, cepat-cepat. Jadi saya kan enggak sempat ketemu dengan orang tua. Heeh. Tahu-tahu sampai ke Birun, dikejar sama Honda. Pas isi minyak di galon, dua Yamaha RX King, dia kejar kami ke sana. Yang satu jumpai saya, drone no oil, jangan berangkat dulu, dia bilang. Yang satu lagi menjumpai Pak Sahnan, dia jumpai tim manajer, mewakili tim manajer, Bang Dimur nanti nyusul, dia kasih tahu. Nah, jadi tim manajer memanggil saya, Nasir ikut aja dulu Honda, pulang tuh ke Bangladesh. Nah, biar kami sana nanti Nasir nyusul, dia bilang. Pulang saya. Dalam hati saya ini lain. Di dalam perjalanan dari Birun 5 kilometer, saya melihat ada satu labi-labi yang sedang di dalam anggapan saya ini membawa orang sakit atau apa, kakinya menjulur keluar. Jadi hati saya ini udah lain. Begitu sampai ke rumah Bangladesh, saya lihat udah digelar tikar. Dikasih tahu bapak udah meninggal. Kan tidak mungkin saya berangkat lagi. Malah saya sudah ada di hati saya tidak mau main bola lagi. Oke. Di hati saya sudah tidak mau main bola lagi. Jadi malam itu, hari itu kami kemudikan orang tua, rupanya rombongan juga balik ke Bangladesh. Mereka sholat dulu. Pada saat mereka sholat, minta izin berangkat. Saya tinggal. Saya di hati saya udah nggak mau berangkat. Dan besoknya, lusanya, hari kedua, belum ketiga, saya udah dihubungi oleh Bang Dimur, datang utusan untuk menjemput saya, membawa saya supaya berangkat ke sana bersama-sama. Walaupun di sana nanti tidak main, dia bilang. Tetapi kita ingin bersama-sama, walaupun di dalam duka. Begitulah. Kemudian saya udah bilang sama orang ini saya nggak mau berangkat. Utusan pertama. Habis itu besoknya datang lagi. Kamu sebelum deal sama si Nasir, jangan balik. Bang Alaudin. T. Alaidin. Almarhum juga. Jadi akhirnya datanglah almarhum Abu Tumin, almarhum Ayah Hamid, itu tokoh di Bangladesh. Kemudian ibunda saya yang begitu kokoh, kuat. Bertiga orang itu duduk dengan saya, disampaikan. Abu Tumin, dia sampaikan, berangkat, berjuang. Yang di sini biar kami selesaikan. Doa dari kami. Kami rela kamu pergi. Begitu juga orang tua saya. Karena sudah restu dari Abu Tumin Restu juga. Abu Tumin. Dikasih. Kalau tidak saya akan berat. Apalagi dari mama. Ya, ya. Dan saya sendiri sudah mengklaim di hati saya tidak akan pergi main bola lagi. Tidak mau lagi main bola. Tidak mau main bola. Bukan tidak mau ikut saat itu. Akhirnya saya berangkat. Waktu itu di dalam perjalanan saya dengan Tramindu kalau tidak salah. Jadi berangkat saya sampai ke Kuala Simpang. Saya mendengar Persiraja kan sedang main dengan Persija. Main pertama dengan Persija. Kita pertama kalah 2-0. Kemudian dibalas. Saya tahu ini semua dari sahabat-sahabat yang di terminal, agen-agen di terminal. Karena saya bersahabat dengan mereka. Tidak ada saya pemain hebat, tidak ada tahu saya. Saya bersahabat dengan mereka, saya sapa. Walaupun nanti kalau saya kalah, kan sentilannya ada juga. Tapi saya jiwa besar. Jadi begitu saya turun, kami sudah makan durian di dalam bus. Saya beli durian, saya baleni karena orang nggak banyak. Saya minta izin dulu sama orang bus. Waktu itu busnya kan tidak ada AC, kan tidak ada apa-apa. Ya, terlalu ini ya. Makanlah kami sama-sama. Jadi begitu saya turun, langsung disambut sama agen terminal. Saya mau ke Medan. Bang Nasir, dia tunjuk saya. Bang Nasir, Bang, kami tahu abang nggak bisa pergi. Doa dari kami, Bang. Kita tadi pertama kalah
lawan Persija. Kemudian kita sudah seri dibalas oleh Jufri almarhum juga. Dua-dua dia yang balas. Jufri ini pemain rekrutan dari Birun. Nah, duluan saya kemari ke Banda Aceh, ke Persija, beliau belakangan. Karena waktu itu ada pemain yang direkrut kembali dari Birun. Ada Zulkifli Alfat, ada Jufri, ada lagi Abid, ada lagi Nasir Pawang, ya. Kemudian ada lagi dari Lok Semawe, Zulkarnain, Samurung. Nah, jadi begitu. Jadi itulah. Ya, Saya sempat tuah mata, orang lain menganggap orang kampung. Nasir udah nggak sempat melihat Orang tua. Alhamdulillah masih. syukur alhamdulillah. Oke. Bapak kemudian setelah kuliah udah jadi dokter hewan, kemudian aktif sebagai birokrasi Pak, ASN, PNS di dulu langsung di pemerintah Aceh atau Aceh Utara dulu Pak berkarir? Enggak, saya berkarir ini dulu. Saya sebenarnya begini, saya kan hati saya ini kan kepingin kuliah, selesai kuliah. Main bola itu sambilan. Jadi saya ndak ada begini begitu dalam main bola. Siapa yang ngajak saya main bola, saya main bola. Nah, jadi salah satu yang paling sering mengajak saya itu klub di PLN. Di situ berkumpul. Oh, situ berkumpul di klub PLN. Rupanya di situ ada seorang sosok pimpinan PLN waktu itu. Ya. Pak Aan Kusrani. Saya enggak tahu lagi beliau di mana. Tapi kalau memang itu semoga beliau panjang umur. Kalau memang beliau sudah tiada, doa saya untuk beliau, semoga beliau itu diampuni semua dosa, Amin. mendapat tempat di dalam kubur seperti seumpamanya di taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliaulah yang mengajak saya supaya masuk ke PLN. Saya padahal hanya main-main di klub PLN waktu itu untuk sekedar menghilangkan hobi. Rutin. Pada saat saya nggak main dengan Persiraja, saya main. Pada saat saya nggak ada tugas, juga saya cari apa yang bisa saya buat. Saya pernah menjadi memperjelas dekorasi-dekorasi, lukisan-lukisan. Waktu itu kan ada MTQ. Nah, jadi di situ dapat upah. Oke. Menggiurkan juga. Dan saya ada juga kerja sebagai buruh bangunan. Ada. Masa kuliah itu dulu. Jadi maulun saya. Itu yang bisa lain enggak? Tukang ayak ya. Tukang ayak itu kemudian angkat semen yang sudah di itu, itulah. Itu istilahnya dulu kan maulun. Maulunnya tidak ada kan. Jadi seperti itu. Oke. Baik, makasih Pak. Banyak sekali cerita-cerita menarik saya kira kan yang memang harus jadi inspirasi buat kami yang muda-muda. Ya kan. Tentu mungkin ada banyak hal-hal yang lain juga. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Insyaallah. Ya, sukses selalu Pak. Ya. Dan saya terima kasih sudah mau didengar. Mudah-mudahan ada orang lain yang ingin mendengar apa yang bisa dilakukan dengan inspirasi saya. Saya bersedia menyerahkan ini medali-medali ini. Ya soal museum apa itu, yang Pak. bisa dipajangkan untuk melawan lupa bagi putra Aceh yang mungkin di masa ada depan. baju masih Pak, sepatu, celana. Kalau jersey itu udah nggak ada lagi. Karena saya yang tidak dipretelin baju dalam. Begitu saya pulang, jadi diambil sama kawan. Dan solidaritas kami beda dulu. Dulu solidaritas beda. Sangat kuat sekali. Abang kelas, misalnya saya sebagai kepala dinas, ada kemampuan lebih. Itu siapa yang bisa saya bantu? Sebatas kemampuan. Terutama pada hari baik, bulan baik. Toh sedekah uang kita di kantong ini bukan semuanya milik kita. Masih ada milik orang lain. Milik teman, milik keluarga. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.